Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini tanggal 29 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Sebelum kita memasuki saham-saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram, mari kita membahas lebih dulu mengenai kondisi IHSG. Jadi IHSG hari ini kurang lebihnya ditutup di area resisten ya, di harga 6.162 dengan persentase plus 0,81%. Jadi memang IHSG sudah mulai menguat kembali. Dan ini stok hasilnya juga sudah mulai golden cross ya, namun di area overbought ya. Dan kalau saya lihat ini prediksi mungkin hari Jumat akan jatuh ya, kondisi IHSG kemungkinan hari Jumat akan jatuh dulu, kurang lebihnya menyentuh di area 6.100 ya. Jadi mulai besok hari Kamis hingga hari Jumat ya, minggu ini kemungkinan akan menyentuh di 6.100 dulu. Tapi kalau nanti seumpamanya terparah ya, kondisi terparah nanti bisa menyentuh di 6.000 ya. Jadi kalau IHSG kalau besok memang bisa break area resisten, ini termasuk menjadi pertanda yang cukup baik untuk IHSG ya. Pertanda yang cukup baik ya. Hari ini memang IHSG cukup kuat sekali. Oke, jadi untuk IHSG ya, kita lihat saja besok apakah masih melanjutkan kenaikan harga atau nanti koreksi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Friend Warren. Oke, untuk saham Friend Warren ya, hari ini ditutup di harga 40 dengan persentase plus 2,56% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi, di sini ada KK, BQ, dan RF, distribusi ada YP, DH, dan LG. Rata-rata harga di 38 dan kondisi sudah di bawah, kondisi harga sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21 ya. Di sini EMA 90 baru terjadi. Lalu bagaimana kondisi dari saham Friend Warren ini ya? Coba kita bedah bersama-sama. Ya, sebentar. Oke, untuk area supportnya sementara di 38 ya. Ini juga ya bagian penting, bagian support penting ya kalau teman-teman yang punya terutama ya. Bisa diperhatikan untuk area support, dan di sini kalau saya lihat juga resisten di 48. Oke, saya cari support dan resistennya dulu, dan saya juga mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum join di webinar saya, bisa segera join ya, pendaftaran selagi masih dibuka. Jadi kalau teman-teman yang mau join bisa segera daftar, nanti saya aturkan jadwalnya. Oke, jadi kita lanjut lagi di sini untuk Friend ya. Memang di sini kondisinya sedang turun, namun apakah akan rebound kembali? Kalau saya lihat besok kemungkinan Friend akan koreksi dulu ya di harga 38. Nanti kalau seumpamanya banyak yang melakukan akumulasi lagi, nanti bisa menembus di resisten ya di harga 42 ya. Ini kemungkinan bisa ditembus kalau banyak yang akumulasi. Nanti kalau ini ditembus selanjutnya ke 48 ya. Namun Pak, di mana area stop loss saya ya? Kalau selama Friend ini masih di atas 38 ini masih aman kok ya. Masih aman. Kita lihat saja besok apakah harga closing di bawah 38 atau di atas 38 ya. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besok akan menyentuh 38 dulu, dan kalau seumpamanya banyak yang akumulasi nanti bisa menembus ke area 42. Kita lanjut lagi, di sini ada saham UNTR. Oke, untuk saham UNTR ya,
Hari ini ditutup di harga 25.500 dengan persentase plus 6,25%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada RX paling banyak, lalu ada AK dan ZP. Rata-rata harga di 24.790 ya. Namun yang distribusi ada YP, BK, dan AH ya. Di sini rata-ratanya di Rp24.790 dan hari ini ditutup di harga 25.500 ya. Jadi sudah di bawah untuk harga rata-ratanya. Namun apakah masih ada potensi untuk saham UNTR ini untuk melanjutkan kenaikan harga? Ya, coba saya beri tanda terlebih dahulu. Ya, dikarenakan juga CPO juga naik ya. Yang batubara itu juga naik. Dan kalau teman-teman ingat, ADRO, ITMG yang batubara seperti itu, ya sebelumnya sudah saya sarankan. Sebagai contoh ADRO ya, saya sarankan di 1.200 kapan hari itu. Ya, dan sekarang harganya sudah meledak di 1.700. Kalau teman-teman sudah mengikuti saya dari sebelumnya ya, seharusnya teman-teman sudah memegang kurang lebihnya 40% ya. Kurang lebihnya 40%. Sebentar. Oke, jadi kita lanjutkan lagi untuk UNTR ini. Untuk area supportnya, sementara ini memang di 24.500 ya. Jadi kalau teman-teman nanti yang mau entry bisa wait and see dulu saja, dikarenakan juga ini harganya sudah terlanjur meledak. Dan juga ya yang perlu diingat di sini stok hasilnya sudah mulai dead cross ya, sudah mulai bersempitan, sudah mulai saling menyempit, dan ini posisi garis EMA 90, 34, dan 21 memang sudah mulai menyempit juga. Jadi perlu diperhatikan kalau teman-teman yang seumpamanya mau beli nanti bisa tunggu saja di area support ya 24.500 ini. Dan kalau teman-teman yang sudah punya nanti bisa take profit di harga 26.000 ya. Di 26.000 atau 27.400 ya. Bisa diatur sendiri, saya sediakan support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham INKP. Oke, untuk saham INKP ya, hari ini ditutup di harga 8.125 dengan persentase plus 15,25% ya. Seperti yang sudah kita lihat di sini volumenya juga cukup tinggi sekali ya, dan harga closing sudah di atas EMA 90, 34 dan 21 ya, setelah lama di area 90 atau di area EMA 90, di bawah EMA 90 ya. Dan hari ini sudah ditembus. Apakah ini pertanda yang cukup baik untuk INKP? Kita coba bahas di video kali ini. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada sebentar. Ya, ada KZ, RX, dan MI, distribusi ada CC, YP, dan GR ya. Untuk rata-rata harga di 7.730 ya untuk INKP. Dan apakah ini akan melanjutkan kenaikan harga? Sebenarnya kita bisa wait and see dulu saja ya. Bisa wait and see dulu, yang belum punya bisa ditunggu dulu konfirmasinya. Dan kalau ini seumpamanya besok berhasil break ya, besok berhasil break resisten di harga 8.200 ya, di 8.200 kalau berhasil di break, ini merupakan pertanda yang cukup bagus untuk teman-teman bisa entry juga, tapi tentu saja perlu adanya konfirmasi harga closing ya. Jadi kalau teman-teman mau entry nanti bisa tunggu saja, kalau harga closing sudah di atas 8.200 nanti bisa entry, atau yang sudah punya bisa di hold. Tapi kalau harga masih di bawah 8.200 dan masih belum bisa menembus, kemungkinan akan digiring ke harga 7.625. Jadi untuk INKP demikian, bisa diperhatikan support dan resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Toys. Dan untuk saham Toys hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya. Sudah beberapa kali ini saya lihat Toys memang auto reject bawah. Dan ini stokastik juga sudah mulai ke area itu ya. Ke area oversold atau jenuh jual. Ya, sudah di area sini dan belum adanya tanda-tanda golden crossing ya. Jadi perlu diperhatikan. Kalau teman-teman sudah perhatikan video saya sebelumnya mengenai Toys, seharusnya sudah bisa selamat dari saham Toys. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini paling banyak ada DH, YC, dan CC, distribusi ada YP, AG, dan PD ya. Jadi di sini YP sudah
melakukan distribusi. Rata-rata harga di 193. Tadi sebenarnya Toys sudah membuat higher point ya, yang di mana dia menyentuh di harga 200. Dan kalau saya lihat dari ini juga closingnya ditutup dengan posisi auto reject bawah. Jadi kalau saya lihat ini kemungkinan bisa melanjutkan penurunan harga ya untuk Toys. Kemungkinan di area 176 ini. Ya, di area demand ini ya, ini cukup besar juga candlenya serta volumenya juga cukup besar. Jadi kita lihat saja kalau besok menyentuh di 176 ini sebenarnya bisa dilihat lagi ya. Bisa dilihat lagi. Untuk Toys ini sementara yang belum entry bisa hold dulu ya, bisa di hold dulu, tapi yang sudah entry nanti bisa diperhatikan untuk area support. Namun kalau besok memang bisa rebound kembali, teman-teman ya setidaknya ya nanti bisa take profit lah di 220 hingga 228 ya, tapi mungkin agak jauh dan agak berat. Tapi ya bisa jadi possible ya, bisa mungkin terjadi, tapi perlu para bandar yang cukup besar untuk menaikkan harga ya. Karena kan juga sudah mulai auto reject bawah mulai dari tanggal 27 September hingga hari ini. Ya, jadi untuk Toys bisa diperhatikan untuk area support ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham IDWR. Oke, untuk IDWR hari ini ditutup di harga 226 dengan persentase plus 11,8%, dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada ada NI, KK dan AT distribusi, ada YP, PD dan CC ya, dan kalau kita lihat yang akumulasi rata-ratanya di 195. Rata-rata harga di 195 ya. Jadi memang sudah cukup rendah sekali ya. Mungkin tadi sempat auto reject bawah atau gimana, tapi harga rata-ratanya sudah cukup rendah dengan harga closing hari ini. Jadi seharusnya yang tadi beli di 195 seharusnya sudah cuan banyak ya di saham IDWR ini. Tapi apakah masih ada potensi untuk IDWR di sini? Kalau kita lihat harga closing sudah di atas EMA 34, 21 dan 90 ya. Serta di sini ini stochastic slow-nya sudah mulai golden cross ya, sudah mulai golden cross, dan kalau besok memang menguat kembali ya, kemungkinan besar harga akan menyentuh di area 240 ya, kalau seumpamanya besok banyak yang akumulasi. Tapi perlu diperhatikan lagi, di sini rata-rata harga di 195, dan teman-teman perlu siap siaga ya, pantaukan monitornya. Kalau besok seumpamanya sudah di 220 ya, di 220 untuk harga closingnya, bisa dilihat lagi kemungkinan akan dibawa turun lagi ke harga 214 ya. Di area sana ya. Di sini merupakan area demand 214 hingga 220, tapi kalau harga closing sudah di bawah 214, teman-teman bisa lepas. Jadi untuk IDWR demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham GDST. Oke, untuk saham GDST hari ini ditutup di harga 112 dengan persentase auto reject bawah atau min 6,67%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada NI, YU dan PD, distribusi ada YP, BQ dan MG. Rata-rata harga di 122 ya untuk GDST, jadi sudah di atas untuk rata-rata harganya. Dan kalau saya lihat area support dan resisten ya, teman-teman bisa perhatikan terutama yang memiliki saham ini. Ya, di sini ada area support di harga 97 dan resistennya di 120. Namun apakah masih ada support terdekat? Ya coba kita cari tahu ya. Di sini juga ada area support di harga 208 ya untuk GDST. 208. Memang di area di 108 ya, bukan 208 ya. Jadi untuk GDST ini memang di sini sudah mulai sideways dulu ya, namun memang kemarin di break ya, area resistennya di break, namun tidak menguat kembali. Dan kalau saya feeling kemungkinan besar GDST besok bisa menyentuh di area 108 ini dulu, ya, bisa menyentuh di area 108 ini dulu. Tapi kalau teman-teman lihat pada saat menyentuh di area 108 dan banyak yang melakukan akumulasi ya, sehingga mengangkat 2 tick ke atas, teman-teman bisa melakukan averaging down bila yang masih rugi, dan nanti teman-teman juga bisa antri di harga 108 kalau yang belum punya ya. Tapi sekali lagi teman-teman perlu analisa kembali ya TA saya. Tapi kalau saya lihat di sini 108 dan 97 merupakan area support yang cukup kuat ya, serta resisten 120 dan 141 juga cukup kuat.
Kita lanjut lagi di sini untuk saham BHIT. Oke, untuk saham BHIT hari ini ditutup di harga 85 dengan persentase plus 5% ya. Dan tadi banyak sekali teman kita di grup Telegram yang menanyai mengenai BHIT atau MNC Investema ini. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YJ, YP, dan MG, distribusi ada AI, DR, dan NI ya. Rata-rata harga di 81 dan kalau kita lihat memang volume juga sudah mulai meningkat mulai dari kemarin ya. Sudah mulai meningkat dan juga stokastik juga sudah mulai crossing mulai kemarin. Namun posisi closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Bagaimana keterusan untuk saham BHIT ini ya? Coba kita menggunakan Fibonacci, kita bisa mencari lowest point dan high point-nya. Nah, sementara kalau saya lihat di sini BHIT kemungkinan besar besok bisa menyentuh di area 88 dulu kalau seumpamanya masih banyak yang akumulasi. Syukur-syukur kalau besok closing di harga 88 atau di atas 88 ini merupakan potensi bagus untuk BHIT melanjutkan kenaikan harga ya. Tapi kalau semuanya besok BHIT ditutup di bawah area 80, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Kemungkinan besar akan menuju ke 76 dan kalau 76 ini juga ditembus ya, ini sangat beresiko sekali kalau teman-teman masih hold ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten, at least besok kalau saya lihat bisalah menyentuh di area 88 atau 87 di area sana. Kita lanjut lagi di sini ada saham Dean ya. Oke, untuk Dean hari ini ditutup di harga 86 dengan persentase min 1,15% dan juga volume hari ini cukup kecil ya. Volume hari ini cukup kecil. Closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada EP, DR, dan NI, distribusi ada CC, PD, dan BQ. Rata-rata harga di 88 dan stokastik juga sudah di area oversold atau jenuh jual. Dan bagaimana kondisi dari saham Dean ini ya? Jadi sebenarnya area support di harga 87 sudah tertembus dan kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di sini ada beberapa area support yang cukup penting juga yang teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini area supportnya di 83 ya, di 83. Di sini juga cukup kuat ya area supportnya. 83 cukup kuat dan kalau teman-teman seumpamanya belum punya Dean nanti bisa wait and see dulu saja, beli di area strong support di 77 hingga 78 ya di area sini. Ini area demand yang cukup kuat juga. Jadi bagaimana Pak solusinya? Kalau teman-teman lihat saja, teman-teman sebaiknya bisa take profit dulu di 90 ya di area resisten. Tapi kalau besok bisa saham Dean sudah ditembus di bawah harga 83 dan teman-teman masih rugi, bisa di wait and see dulu saja. Nanti sekalian averaging down di harga 77 hingga 78 ini ya. Tapi kalau harga closing sudah di bawah area ini, teman-teman bisa stop loss. Jadi untuk Dean bisa diperhatikan support dan resisten ya. Di sebelah kanan ini ya, label hitam ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Kota. Oke, untuk saham Kota hari ini ditutup di harga 148 dengan persentase min 6,92% ya. Dan juga di sini stokastik tidak ada pertanda adanya pembalikan arah. Namun ya, teman-teman perlu diperhatikan, ini sudah beberapa kali auto reject bawah ya. Kalau teman-teman masih menanyakan hal yang sama atau perlu dianalisakan mengenai saham Kota ini, berarti teman-teman masih belum paham mengenai pembahasan saya di video sebelumnya ya. Saya sudah bahas jauh-jauh hari mengenai saham Kota. Ayo teman-teman segera exit dari saham Kota ya. Ini sudah tidak bertanda baik, mungkin akan dilanjutkan penurunan harga, bisa jadi merosot hingga ke harga 144 ya. Dan kalau teman-teman masih hold saham Kota hingga sekarang ya, dan baru mau exit itu sudah agak terlambat ya. Jadi bagaimana Pak solusinya ya? Solusinya kalau teman-teman masih hold saham Kota ini, dilihat saja kalau harga closing masih di atas 144 ini masih aman. Kalau harga closing masih di atas 144 ini masih aman ya. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 144, mau nggak mau teman-teman harus stop loss ya. Ingat, mau nggak mau teman-teman harus stop loss. Karena kan juga ini sudah beberapa kali auto reject bawah. Ya kondisinya kalau tidak ditangani segera nanti tambah
tambah semakin menjadi-jadi. Kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, YU, dan NI, distribusi ada YP, MG, dan FS ya. Rata-rata harga di 149. Jadi untuk kota ini diperhatikan saja apakah besok harga closing bisa di atas 144 atau di bawah 144. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Mitix. Oke, untuk saham Mitix hari ini ditutup di harga 84 dengan persentase plus 1,2% ya. Dan kalau kita lihat juga harga closing sudah di bawah MA90, 34 dan 21. Sementara ini harganya sudah turun, namun ini sudah mulai sideways ya. Sudah mulai sideways kalau Mitix ini kalau saya lihat. Ya, sideways kecil saja. Ya, Mitix kurang lebihnya sideways di area sini. Ya, saya beri tanda dulu. 84 ya. Jadi untuk Mitix ya, sementara sideways dulu. Jadi kalau teman-teman yang memiliki saham Mitix bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan kalau seumpamanya harga closing, sudah di bawah area sini, ya kalau harga closing sudah di bawah 79, teman-teman bisa stop loss dulu, namun kalau harga masih menguat di area 79, teman-teman masih layak untuk di hold ya. Dan untuk area take profitnya sendiri, teman-teman nanti bisa take profit di area sini. Ya ini sebenarnya long take profit ya, di harga 96. Jadi untuk area supportnya saham Mitix ini, supportnya di 79 dan resisten di 90 serta 96. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP paling banyak, lalu ada KK dan IP, distribusi ada LG, NI, dan XC ya. Yang seperti tadi sudah saya sebutkan, rata-rata harga di 84. Jadi teman-teman perhatikan saja apakah harga closing sudah ditembus di area 79 atau belum. Kita lanjut lagi, di sini ada saham IDEA. Oke, untuk saham IDEA hari ini sudah mulai banyak yang melakukan akumulasi juga ya. Sudah mulai adanya pertanda-balikan arah, namun perlu diperhatikan juga, di sini memang baru IPO mulai dari tanggal 9 September, lalu auto reject ke atas berkali-kali. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada XC, YP, dan KI, distribusi ada MG, NI, dan GR ya. Tadi akumulasi ada XC, YP, dan KI. Distribusi ada MG, NI, dan GR. Untuk rata-rata harga di 179. Jadi teman-teman bisa diperhatikan ya. Ini bisa diperhatikan. Namun untuk area resistennya sendiri, ya saya beri tanda dulu. Ini kalau masih banyak yang melakukan akumulasi ya, resistennya di 200 kalau saya lihat. Ya resistennya di 200 atau enggak sebelum 200 di sini juga bisa sih. 185 juga bisa. Ya diperhatikan saja kalau IDEA besok bisa menyentuh di 185 dan tembus, teman-teman masih bisa di hold. Tapi kalau tidak berhasil, kemungkinan harga akan digiring lagi ya ke harga 169. Ya, ke harga 169. Jadi perlu diperhatikan saja apakah saham IDEA ini akan melanjutkan kenaikan harga hingga ditutup di atas harga 185 atau enggak ya. Tetapi kalau sudah di atas 185, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di area 200. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Okas. Oke, untuk saham Okas hari ini ditutup di harga 84 dengan persentase min 2,33% ya. Jadi untuk Okas, bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan ya. Saya akan kasih area support dan resisten. Jadi kalau saya lihat di sini area supportnya di harga 81 ya. Area supportnya di 81. Lalu di sini juga ada di 75. Jadi memang kisaran harga sana sih kalau saya lihat. Resisten di 104 ya, saya beri tanda dulu.
Ya mohon ditunggu, dan juga saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum belum diklik tombol subscribe-nya, mohon bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih besar lagi dan membantu lebih banyak orang lagi ya. Oke, jadi untuk OKAS ini kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BQ, YP dan JC, distribusi ada PD, RF dan AZ ya. Rata-rata harga di 84. Dan kalau saya lihat di sini kemungkinan besok OKAS akan menyentuh di area demand-nya dulu di kisaran harga 81 hingga 82 ya untuk OKAS, dan kalau ini ditembus, area ini ditembus, kemungkinan besar akan menuju ke harga 75 dulu ya. Di harga 75 dulu. Jadi untuk OKAS bisa diperhatikan, tapi kalau besok seumpamanya bisa rebound kembali hingga harga closing-nya ditutup di atas harga 87 ya, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga. Nanti teman-teman bisa TP pertama di harga 94 ya untuk OKAS ini. Oke, jadi untuk OKAS ya, sebelum 94 di sini juga ada di area 90 ya. Area 90 ya. Diperhatikan saja untuk area support dan resistennya. Kalau besok masih diangkat naik hingga ditutup di atas harga 87, ini masih ada kesempatan untuk melanjutkan kenaikan harga. Jadi untuk OKAS demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Jatva. Jatva ya. JPFA mungkin ya. Mungkin maksudnya JPFA. Atau Java. Ya, tadi mungkin simbolnya kurang tepat ya teman-teman nulisnya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Hexa. Oke, untuk saham Hexa hari ini ditutup di harga 4.260 dengan persentase min 6,78% ya. Jadi di sini sudah auto reject bawah mulai dari tanggal 27 September hingga hari ini. Ya, tanggal 29. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada EP, DR dan YP, distribusi ada TF, GR. TF dan GR ya. Dan kalau kita lihat rata-rata harga memang di 4.260, dikarenakan juga harga opening sudah auto reject bawah dan tidak membuat higher point maupun lowest point ya. Kan juga sudah auto reject bawah. Dan bagaimana prediksi saya mengenai saham saham Hexa ini ya? Kemungkinan besar harga akan dibawa turun dulu atau digiring hingga menyentuh di area 4.140 ya. Di sini merupakan kemungkinan pertama di 4.140. Tapi kalau ini juga ditembus, kemungkinan akan digiring lagi ke 4.050. Ya, kalau ini ditembus lagi 4.050, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau besok banyak yang akumulasi dan harga akan diangkat naik, teman-teman nanti bisa stop loss di teman-teman bisa take profit ya, bisa take profit di harga 4.445 hingga 4.530 ya. Jadi untuk Hexa demikian, untuk area stop loss, take profit ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan bisa join di grup Telegram saya dan kita akan berdiskusi dengan teman-teman di grup sana ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Wika. Oke, untuk saham Wika hari ini ditutup di harga 1.200 ya. Jadi memang Wika sangat kuat sekali ya teman-teman. Harga closing sudah di atas EMA 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang akumulasi ada RF, JC dan GR, distribusi ada IF, PD dan BB ya. Rata-rata harga di 1.205. Oke, apakah masih ada harapan untuk Wika? Kalau saya lihat di sini sudah membuat higher low yang dimana kemungkinan resisten pertama di 1.210 ya. Resistennya di 1.210. Kalau harga closing sudah di atas harga resisten, kemungkinan akan melanjutkan penaikan harga hingga ke 1.345. Tapi sementara waktu untuk area supportnya sendiri di 1.100 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau entry bisa buy on breakout atau buy on support. Jadi untuk Wika demikian. Oke, tadi yang paling banyak akumulasi ada RF ya. Jadi untuk Wika kita lanjut lagi. Di sini ada saham ADI. Oke, untuk saham ADI hari ini ditutup di harga 940 dengan persentase plus 2,17%. Volume hari ini cukup tinggi dan di sini sudah mulainya harga closing di atas EMA 90, 34 dan 21 ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada MG, memang hari ini MG paling banyak akumulasi, lalu ada ADR dan HP ya.
distribusi ada YP, LG, dan YU. Kalau kita lihat yang akumulasi, rata-ratanya di 940 ya, rata-rata harga di 940. Lalu apakah masih ada hope atau harapan untuk saham ADI ini? Kalau harga closing sebenarnya sudah ditutup di atas harga 960, ini merupakan pertanda baik bagi ADI untuk melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di area resisten di harga 1045 ya. Tapi karena harga closing ini mulai melemah kembali, ini ada kemungkinan besar ADI bisa jadi mulai kalau tidak berhasil menembus resisten ya, ataunya ada rejection, nanti bisa digiring lagi ke harga 860 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Jadi untuk ADI bisa ke harga 860 dulu atau 890 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ISAT. Oke, untuk saham ISAT hari ini ditutup di harga 6.450 dengan persentase plus 2,79%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada CS, UD, dan ZP, distribusi ada BK, AK, dan YP ya. Rata-rata harga di 6.364 dan sementara waktu kita bisa menggunakan Fibonacci ya. Jadi saya delete dulu semuanya. Saya hapus dulu. Oke, kita bisa menggunakan Fibonacci. Teman-teman bisa fokus ke harga ya. Harga di area sini. Ya, harga yang di dalam kurung ini teman-teman bisa fokus. Jadi untuk ISAT ini memang harga closing hari ini sudah kurang lebihnya ya di area resisten lah ya. Di 6.450, 6.440 di arah sana. Tapi kalau besok ISAT ini bisa melanjutkan kenaikan harga ya, kemungkinan besar akan menyentuh di 6.675 dan selanjutnya ke 6.900. Tapi kalau besok membuat suatu rejection, kemungkinan akan digiring lagi ke 6.100 ya. Jadi untuk ISAT teman-teman bisa diperhatikan, volume hari ini juga cukup kecil. Jadi kalau saya lihat besok kemungkinan bisa jadi turun lagi ya untuk ISAT ya. Ya, jadi diperhatikan saja, diperhatikan untuk price action besok ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Pura. Oke, untuk saham Pura hari ini ditutup di harga 68 dengan persentase min 2,86%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada XC, BR, dan DR, distribusi ada CC, YP, dan KK ya. Rata-rata harga di 73. Dan memang ini sempat digoreng hanya satu hari saja, namun besoknya langsung banyak yang melakukan distribusi hingga harga ditutup di area 70 ya. Dan hari ini pula ditutup di harga 68. Tapi untuk area supportnya sendiri di 67, dan kalau 67 ditembus kemungkinan akan ke harga 63 ya. Kalau harga 63 ini ditembus lagi ya teman-teman bisa stop loss dulu. Ya. Bisa stop loss dulu, tapi kalau teman-teman nanti yang mau seumpamanya mau take profit nanti bisa di harga 78 dan 82 ya. Dan 82 ini label hitam ini merupakan area resisten ya. Jadi teman-teman bisa take profit di resisten, nanti bisa beli di supportnya ya. Namun saya tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham ya. Jadi untuk Pura bisa diperhatikan saja, ini sudah memasuki area demand ya kurang lebihnya di harga 63 hingga 67. Kalau besok bisa rebound ya syukur-syukur, dan nanti teman-teman bisa take profit di 78 hingga 82. Jadi untuk Pura kalau saya lihat ya semoga saja besok bisa rebound ya hingga menyentuh di 82 dan nanti teman-teman bisa langsung take profit. Kita lanjut lagi, di sini ada saham nikel. Oke, untuk saham nikel hari ini ditutup di harga 74 dengan persentase min 5,13% ya. Ya, ini semakin dalam sekali nikel ya. Teman-teman kalau nggak take cut loss nanti malah berjilid-jilid ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YU, PD, dan NI, distribusi ada YP, GR, dan KK ya. Rata-rata harga di 74 dan sebaiknya saran saya teman-teman seharusnya sudah stop loss ya mulai dari harga 87. Saya juga sudah bahas di video sebelumnya ya. Sudah saya bahas, seharusnya teman-teman tidak
sudah tidak punya barang di saham nikel ini ya. Tapi kalau teman-teman masih punya masih punya barang di saham nikel, ini saja ya, harga hari ini saja sudah membuat suatu lowest point ya. Temuan loss point IPO saja di harga 135 dan sekarang saja di harga 74. Apakah teman-teman masih ingin di hold saham nikel seperti ini ya? Ingin di hold? Ya terserah ya. Itu semua kembali keputusan masing-masing, tapi kalau saya ya seharusnya sudah saya cut loss ya. Mulai dari harga 87 itu seharusnya sudah saya cut loss dan saya tidak punya barang. Tapi ya kembali lagi ya, kalau harga closing sudah di bawah 70 nanti teman-teman bisa stop loss, tapi kalau harga sudah mengenai kalau teman-teman lihat harga sudah mengenai di area 87 ini ya, ini seharusnya teman-teman sudah keluar ya. Mungkin nggak profit ya, mungkin nggak profit, tapi setidaknya meminimalisir kerugian ya. Daripada teman-teman jual di 70, mendingan teman-teman jual di 87 meskipun dalam bentuk kerugian. Seharusnya teman-teman sudah tidak punya barang di saham nikel ini ya. Lihat ya, saham ini ambruk ya. Saham ini ambruk seperti ini, apakah teman-teman masih ingin hold ya? Kalau saham-saham seperti ini jarang investor ingin lihat ya. Jadi teman-teman seharusnya selamatkan modal dulu ya. Jadi itu nasihat dari saya. Kalau memang bermanfaat nanti ya bisa dijadikan masukan. Kalau memang teman-teman masih ingin di hold ya, kembali lagi ke teman-teman ya keputusannya untuk saham nikel ini, tapi sementara supportnya di 70 dan resistennya di 87. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BNLI. Mungkin untuk saham BNLI hari ini ditutup di harga 1.740 persentase plus 0,29% ya. Dan kalau kita lihat tanggal akumulasi hari ini ada YP, dan LG distribusi, ada OD, NI, dan CC ya. Dan kalau kita lihat rata-rata harganya di 1.697. Oke, jadi untuk bandarmologi demikian. Kita lanjut lagi ke technical analisisnya. Untuk area supportnya sementara di 1.670 ya. 1.670 dan untuk area resistennya di sini. Resistennya di 1.827. Ya, jadi sebenarnya teman-teman yang memiliki saham ini seharusnya sudah bisa diperhatikan ya untuk area support dan resistennya. Tapi sementara waktu ini harganya sudah mendekati sekali dengan area demand. Ya, sudah mendekati dengan area demand ya. Kurang lebihnya area demand ya atau minat belinya di kisaran harga 1.670 hingga 1.700 ya untuk area demand-nya. Dan nanti kalau teman-teman mau averaging down juga bisa di area sini. Kalau masih rugi, nanti kalau yang belum beli bisa beli di sini. Dan nanti take profit pertama bisa di 1.827 ya. Atau di sini juga bisa sih, di 1.750 juga bisa. Untuk take profit pertama bisa di 1.750 dan 1.827 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten, tapi kalau harga BNLI sudah menembus ke bawah 1.670 untuk harga closingnya, teman-teman bisa stop loss dulu. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MLP. Oke, untuk saham MLP di sini ditutup di harga 630 dengan persentase plus 0,8%. Kalau kita lihat tanggal akumulasi hari ini ada RF, KI, dan JP, distribusi ada PD, CC, dan KK. Rata-rata harga di 628, namun volume hari ini cukup kecil dan stokastik mengarah ke area oversold atau jenuh jual ya. Tapi harga closing hari ini sudah memasuki area demand ya, yang dimana di harga 615 hingga 635. Bagi teman-teman yang mungkin ingin minat beli atau masih memandang MMLP ini, teman-teman bisa perhatikan kalau harga sudah menyentuh di 615, teman-teman bisa beli. Tapi kalau teman-teman yang mau averaging down, nanti bisa tunggu saja di area 590 ya. Bisa tunggu di area 590 ini untuk averaging down-nya. Atau nanti di demand ya juga bisa sih, di demand. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 590, ini seharusnya teman-teman bisa stop loss dulu ya. Bisa stop loss dulu karena kan juga ini cukup bahaya kalau harga closing sudah di bawah 590. Jadi untuk MMLP bisa diperhatikan support dan resisten ya. Jadi untuk resistennya tadi di 695 dan 720. Kita lanjut lagi, di sini ada saham mesin. Oke, untuk saham mesin hari ini ditutup di harga
525 ya, dan kalau kita lihat memang di sini pergerakannya masih sideways dulu. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BK, DR, dan YP, distribusi ada EP, PT, dan AI ya. Rata-rata harga di 511 dan ini juga stokastik sudah mulai bertempetan namun masih belum dead cross mengarah ke area overbought atau jenuh beli. Sementara pergerakan mesin ini masih ranging dulu ya teman-teman ya, masih ranging dulu di kisaran harga 500 hingga 535 ya. Jadi kalau teman-teman mau bermain di sideways, nanti bisa beli di 500 dan jual di 535. Dan kalau teman-teman nanti bisa seumpamanya masih rugi ya, teman-teman bisa wait saja kalau ini break ya. Kalau ini break nanti teman-teman bisa langsung buy ya, atau lebih konfirmasi nanti kalau harga closing sudah break di 575 nanti teman-teman bisa buy. Dan kalau harga closing sudah di bawah 500 ya, ini perlu diperhatikan lagi ya. Kalau harga closing sudah di bawah 500 ini perlu diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham INCF. Oke, untuk saham INCF hari ini ditutup di harga 400 dengan persentase min 6,54%. Stokastik juga sudah mulai crossing mulai dari tanggal 27 September, dan kalau kita lihat yang akumulasi ada CP, XC, dan EP, distribusi ada PT, KK, dan LG. Rata-rata harga di 400 ya, teman-teman, kurang lebihnya memang harga closing hari ini. Dan apakah masih ada potensi lagi untuk INCF ini? Kalau saya lihat masih cukup berat ya, kalau semuanya masih tidak ada yang melakukan akumulasi, ini cukup berat juga untuk INCF. Namun coba saya bantu untuk mencarikan area support dan resisten ya. Sebentar saya carikan area support dan resisten dulu. Ya, ini merupakan area resisten ya. Area support ya, maaf. Jadi untuk area supportnya, untuk NCF ini supportnya di 372 dan 342. Tapi support yang cukup kuat ini sejauh ini berada di sini ya. Support yang cukup kuat berada di 262. Namun ini sangat jauh sekali ya. Tapi ini merupakan pertanda penentuan kalau besok memang harga closing masih di bawah 400, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau harga closing bertahan di atas 400, teman-teman masih bisa hold untuk saham INCF ini ya. Nanti untuk area support tadi bisa diperhatikan. Nanti kalau mau beli bisa di support, atau nanti mau jual bisa di resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Arto. Oke, untuk saham Arto hari ini ditutup di harga 14.950 ya. Arto ditutup di harga 14.950. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada KI, CC, dan DH, distribusi ada MG, DR, dan LG ya. Rata-rata harga di 15.147, dan kalau kita lihat harga closing hari ini sudah di bawah EMA 34 dan 21 ya, namun masih di atas EMA 90. Bagaimana kelanjutan untuk saham Arto ini dan di mana area support dan resisten ya, teman-teman bisa diperhatikan pembahasan video kali ini. Dan sambil saya mencari area support ya, area support dan resisten, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe bisa mohon bantuannya untuk diklik ya. Dengan mengklik tombol subscribe saja teman-teman sudah bisa memotivasi saya untuk lebih berkarya dan membantu lagi teman-teman dalam memecahkan atau menentukan area support dan resisten ya. Jadi saya bantu lagi ya, atau kita lanjutkan lagi ke pembahasannya. Untuk area support dari saham Arto ini berada di harga 14.625 ya. Jadi untuk Arto ini supportnya di 14.625 dan resistennya di 15.950. Kalau support ini ditembus, kemungkinan besar akan menuju ke 13.750, dan kalau resisten ini ditembus kemungkinan akan ke 16.775 ya. Tadi rata-rata harganya di 15.147 ya, jadi bisa dijadikan bahan pertimbangan ya. Nanti kalau teman-teman mau beli juga bisa di 14.000 ini. Nanti kalau mau averaging down bisa di 13.000. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BKSW. Oke, saham BKSW hari ini ditutup di harga 189 dengan persentase plus 0,53%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada CC, SQ, dan XC, distribusi ada YP, ZP, dan SA ya.
Rata-rata harga di 191 dan harga closing sudah di bawah EMA 90, 34 dan 21. Volume hari ini cukup tinggi ya, volume hari ini cukup tinggi dan juga ini stokastik juga sudah mulai crossing. Kalau saya lihat besok kemungkinan besar harga tertingginya kemungkinan akan menyentuh di area sini dulu di 204 ya. Harga tertingginya kemungkinan akan menyentuh di 204 dulu. Jadi ini kalau teman-teman mau take profit juga bisa di sini. Dan perlu diperhatikan juga untuk area supportnya ya, terutama ini sangat penting juga. Ya, untuk area support di sini sih kalau saya lihat. Area supportnya di 172 ya, jadi ini sangat sangat resiko sekali ya, jaraknya cukup jauh. Jadi kalau teman-teman setidaknya sudah untung, teman-teman bisa segera exit ya. Teman-teman bisa segera exit ya. Jadi kalau nanti mau exit bisa di area resisten ya, kurang lebihnya di kisaran harga tadi di sini ya, saya beri tanda dulu. Di kisaran harga 204 ya. Kalau nanti mau exit bisa di 204. Untuk take profit juga bisa. Atau nanti juga lah, ini area supportnya juga di 180 ya. Ini juga bisa dijadikan area support di 180 dan resistennya di 204. Jadi untuk BKSW, kalau saya lihat besok bisa menyentuh di 200 dulu ya, di harga 200 hingga 204. Nanti teman-teman bisa DP. Tapi kalau besok jatuh lagi ya teman-teman bisa simpulkan diri. Apakah teman-teman ingin hold atau teman-teman ingin cut loss ya, ditentukan sendiri ya untuk BKSW ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham real. Oke, untuk saham real hari ini ditutup di harga 116 dengan persentase plus 1,75%. Dan kalau kita lihat di sini, akumulasi ada EP, JP, dan SQ, distribusi ada YP, XA, dan DP ya. Rata-rata harga di 114, dan kalau saya lihat di sini pergerakannya masih ranging dulu. Ya, saya beri tanda dulu ya. Oke. Jadi pergerakannya masih ranging dulu, sementara area supportnya di 112 dan resistennya di 122 ya. Kalau area support ini ditembus, kemungkinan besar ke angka 105 dan resisten ini ditembus ya. Di 122 ini kalau ditembus, kemungkinan akan ke 133. Jadi demikian untuk real, kalau saya lihat masih ranging dulu harganya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham WG. WG hari ini ditutup di harga 196 dengan persentase plus 1,03%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada LG, YP, dan aset. Distribusi ada DP, CC, dan GR ya. Rata-rata harga di 199. Dan kalau saya lihat di sini harga masih ranging ya. Pergerakan harga masih ranging, kurang lebihnya di kisaran harga 188 hingga harga 200 ya di arah sini. Di arah sana ya. Jadi kalau teman-teman seumpamanya nanti mau beli bisa di harga 192 atau 188. Pergerakannya juga sudah membuat higher low yang dimana cukup bagus, volumenya cukup tinggi. Kemungkinan kalau teman-teman sudah punya barang nanti bisa take profit pertama di harga 202. Dan kalau ini ditembus kemungkinan besar akan ke 208 ya untuk WG ini ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri mau beli dan jual di mana ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham LSIP. Oke, untuk saham LSIP hari ini ditutup di harga 1.205 dengan persentase plus 0,42%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YU, JG, dan MG, distribusi ada PD, LG, dan AK ya. Rata-rata harga di 1.220 dan kalau kita lihat di sini volume juga sudah mulai menurun ya kalau dibandingkan kemarin. Jadi perlu lebih berhati-hati lagi. Dan saran saya kalau teman-teman sudah memiliki saham LSIP ini, bisa diperhatikan kalau harga closing sudah di bawah 1.175 ini, teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, mau di hold atau mau di stop loss. Tapi kalau saran saya, kalau harga 1.175 ini sudah ditembus, kemungkinan besar akan ke harga 1.095 ya. Tapi seharusnya hari ini teman-teman sudah take profit ya di area resisten, kurang lebihnya di 1.255 hingga 1.250 ya di area sana. Kalau yang masih nyangkut nanti bisa diperhatikan saja area support yang penting ini ya di 1.175. Kita lanjut lagi, di sini ada saham oils. Oke, untuk saham oils hari ini ditutup di harga 320 dengan persentase min 5,88% dan memang ini harga sudah mulai mengarah turun ya. Sudah beberapa kali IPO memang kita sempat profit dari sini ya mungkin, tapi kalau kita beli di sini kita langsung ambruk ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada GR, IF, dan PD, distribusi ada YB, XC, dan BQ ya. Rata-rata harga di
di 324, dan kalau seumpamanya besok masih tidak menguat dan harga closing di bawah 320, ini ada kemungkinan besar bahwa oil akan melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh di area 296 ya. Sudah tidak ada toleransi lagi sebenarnya ya. Ini sudah beberapa kali saya membahas mengenai saham oil dan teman-teman masih menanyakan mengenai saham ini. Kalau semuanya besok harga closing sudah di bawah 320, teman-teman harus TK untuk cut loss. Kalau enggak cut loss, teman-teman nanti malah kerugian semakin membesar ya. Nanti kerugian malah nanti teman-teman tunggu di harga 296 dulu baru nanti mau cut loss ya. Nanti kerugian semakin membengkak. Jadi untuk oil demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham SAME. Kita lanjutkan saham SAME ya, tapi kita menggunakan trading view dikarenakan tadi stock bid-nya agak error ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk saham SAME hari ini ditutup di harga 472 dengan persentase min 3,67% ya. Nah, kita coba cari untuk area support dan resistennya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, mohon bantuannya untuk diklik agar teman-teman bisa memotivasi saya untuk lebih maju dan lebih giat lagi membantu teman-teman dalam hal mencari area support dan resisten dan lain-lainnya. Oke, untuk saham-saham ini ya, kurang lebihnya ini memang sudah menembus area support ya, jadi teman-teman perlu lebih berhati-hati lagi. Di sini ada beberapa area support yang cukup penting juga. Ya, sebentar. Oke, jadi untuk SAME ya, perlu diperhatikan untuk area supportnya di 460. Ya, area supportnya di 460 sih, kalau saya lihat ya. Jadi untuk SAME ini area supportnya di 460, dan kalau teman-teman yang nanti mau take profit, pertama bisa di harga sini, di harga 476, dan kalau masih mau lanjut lagi nanti bisa di 504 dan selanjutnya di 538 ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk SAME supportnya di kisaran harga 460 ya, saya beri tanda saja ini. Jadi area supportnya di kisaran harga 454 hingga 460 dan resistennya di 476 dan 504. Jadi teman-teman kalau nanti semuanya masih rugi dan mau averaging down bisa di area sini ya. Namun kalau harga closing sudah di bawah 454 ini, teman-teman seharusnya bisa dipertimbangkan lagi apakah teman-teman mau hold atau mau cut loss ya. Karena kan juga ini merupakan area support yang cukup penting ya, di harga 454 hingga 460. Jadi untuk SAME demikian ya, teman-teman bisa perhatikan area support dan resisten. Dan kalau masih belum jelas nanti bisa join di grup Telegram saya. Oke, jadi sekian pembahasan saya mengenai saham-saham yang telah teman-teman ajukan di grup Telegram. Dan kalau ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol like dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar saya lebih giat lagi dan termotivasi lagi untuk membantu teman-teman mengenai di stock market ini atau saham ini ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, saya Mercang. Goodbye.